Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, belakangan ini kita sering mendengar istilah Gen Z gitu ya. Dan notabene kebanyakan Gen Z ini dikaitkan konotasinya jadi agak jelek gitu ya. Jadi dalam artian kayak, oh Gen Z ini orang yang katanya ya, nanti mungkin kita akan bahas juga di segmen mitos fakta, itu adalah yang susah diatur lah dan lain sebagainya. Pokoknya sesosok pribadi individu yang unpredictable gitu ya, nggak bisa diprediksi, yang nggak tahu nih mau arah kehidupannya dan lain sebagainya seperti apa. Nah karena ada pengalaman juga dan ada penelitian bahwasanya dari 1.300 orang gitu ya yang di survei gitu ya, 74%-nya managers dan supervisor above lah itu mengatakan bahwa kayaknya Gen Z adalah orang-orang yang kayaknya apa ya bahasa Jermannya teh meniriweh gitu untuk diatur gitu ya, kayak susah banget diaturnya teh gitu ya. Nah ini yang menjadi alasan beberapa orang akhirnya mengaitkan bahwa Gen Z ini sebenarnya bisa kerja nggak sih? Loyal nggak sih gitu ya, terus kayak aduh kapasitasnya gimana ya, capability-nya dia, kualitasnya dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang questioning tentang Gen Z ini sendiri. Nah makanya hari ini kita akan membahas ya, akan mengupas tuntas bagaimana sih tantangan kita sebagai orang-orang di luar circle-nya Gen Z ya. Tantangan bekerja sama dengan Gen Z atau generasi Z ini seperti apa ya. Ini akan jadi topik yang sangat menarik, diskusi yang sangat menarik karena mungkin banyak sekali orang-orang terutama di HR world gitu ya, di dunia-dunia HR yang akhirnya kayak should I recruit yang Gen Z ini. Di satu sisi kayak oke, mereka cukup idealis tapi mungkin di satu sisi kayak agak kurang pengalaman dan lain sebagainya. Kita akan bahas dan kupas tuntas hari ini ya. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar Gen Z ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Mereka itu katanya bukan pekerja keras. Nah ini yang sering banget kita dengar selama ini. Dalam artian gini, oh Gen Z ini adalah orang-orang yang apa ya, lembek gitu ya, yang demotivated gitu, yang akhirnya kayak aduh mereka itu bukan orang yang apa ya, bener-bener struggle banget gitu ya, yang berjuang banget, yang bekerja keras banget. Ini kan jadi agak berbeda mungkin ya dengan orang-orang yang let's say kayak orang-orang baby boomers atau paling mentok itu di generasi milenial yang kayaknya semangat motivasi hidupnya itu masih tinggi-tingginya karena mereka berpikir tentang oh keluarganya gimana, cara ngidupin istri, anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada motivasi di situ. Sementara kalau mungkin gitu ya, kalau kita ngomongin tentang Gen Z adalah mereka-mereka yang kayak tanggung jawabnya belum banyak nih. Jadi kayak untuk bekerja keras itu kayak nanti dulu deh yang effortful-nya gitu, yang santai-santai aja dulu gitu ya. Sampai ada yang bilang itu sekarang ada you only live once gitu ya. Jadi kayak waduh gitu. Ini kan banyak orang-orang yang berpikir demikian. Itu sempat saya lihat di beberapa kali Gen Z mengatakan you only live once, jadi nggak perlu saving deh, nggak perlu yang lain-lain, beli properti, beli anak dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua. Merasa serba tahu. Nah ini dia. Jadi gini, kan memang mereka ini hidup di zaman yang serba digitalized gitu ya. Jadi semua itu ada dalam genggaman mereka. Beda case-nya kalau dulu sama orang-orang ya compare to baby boomers gitu ya. Memang jauh banget sih generation gap-nya gitu. Jadi kayak mereka merasa bahwa oh semuanya itu it's on my hand. Jadi kayak mau info apa, berita apa, update apa, dia semua tahu. Meskipun kita nggak ngerti ya, maksudnya validitas dari apa yang mereka merasa tahu ini benar atau enggak. Tapi kita harus cari tahu dulu sebenarnya apakah semua Gen Z adalah mereka orang-orang yang merasa serba tahu karena merasa mereka paling digitalized, paling terdepan dibandingkan orang-orang yang pikirannya mungkin di definisi mereka itu masih konvensional. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pekerja Gen Z mendukung perbedaan usia atau generasi yang lebih tua. Nah ini dia. Kalau kita ngomongin Gen Z, ini jadi agak berkebalikan ya dengan beberapa poin yang di awal. Bahwasanya kalau kita ngomongin Gen Z, oke, nah mungkin karena mereka orangnya sudah digitalized dan sudah kayak yang mudah bagi mereka untuk mingling gitu ya, untuk bergabung, berbaur dengan yang lain. Jadi mereka kayak biasa aja. I'm happy kerja sama orang yang
sepantaran, saya happy aja kerja sama orang yang lebih tua atau bahkan yang sudah seumuran bapak ibunya gitu ya di kantor. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang banyak banget Gen Z yang sudah masuk ke ruang kerja gitu ya, yang akhirnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin usianya 2 kali lipat dari mereka. Dan kayak mereka ya biasa-biasa aja, tapi ini kan akan jadi challenge ya bagi orang-orang yang memang lebih tua dari Gen Z ini. Karena mungkin mereka kayak, aduh harus nyimain Gen Z-nya seperti apa. Nah sebenarnya Gen Z ini adalah orang-orang yang bisa menerima perbedaan usia atau ya case by case sih. Sebenarnya ini akan jadi permasalahan individu masing-masing. Oke, kita lihat yang keempat pemirsa ya. Nah ini juga nih, ini yang paling banyak juga dipikir sama kita kayak oke, kalau kita kerja sama Gen Z ini pasti sulit banget buat diatur gitu ya. Karena mereka yaitu satu, mereka merasa dari generasi yang digitalized sehingga kayak the most updated one dan kayak knows everything. Jadi kayak susah banget buat diatur karena mereka merasa bahwa oke, kayaknya saya yang paling terdepan, saya udah ngerti segala-galanya. Jadi kita merasa kayak antara maju mundur ya kalau kita mau mempekerjakan orang-orang Gen Z ini sendiri. Karena di satu sisi mereka mudah untuk diajari gitu ya. Karena mereka masih ibarat kata fresh from the oven. Tapi akhirnya jadi kayak ketika udah masuk di ruang kerja kayak agak susah ya buat diatur. Karena ya itu lagi, karena masalah idealisme mereka udah ngerasa kayak paling oke dan lain sebagainya. Bener nggak seperti itu? Mereka merasa paling tahu atau kembali lagi ya, ini case by case per personnya itu sendiri. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Nggak loyal dan nggak mau membuat komitmen jangka panjang. Ini udah kayak hubungan asmara aja ya. Nah tapi gini, di satu sisi kita melihat bahwasanya Gen Z ini kayak orang-orang yang mudah banget bosenan ya gitu ya. Yang kayak bentar-bentar ibarat kata kayak bajing loncat sana, loncat sini dalam hal pekerjaan ya gitu. Jadi kayak kita mau mempekerjakan orang-orang Gen Z ini agak khawatir juga nih, agak worry ketika mereka kayak apa mungkin cuma batu loncatan aja. Memang sih mereka masih fresh grade banget gitu ya. Tapi ketika kayak udah dapet setahun 2 tahun pengalaman, mereka akan loncat, nggak loyal dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada nggak sih Gen Z yang kayak kayaknya mereka ada kok yang kerjanya bisa sampai 5 tahun dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya sebenarnya Gen Z ini orang yang loyal atau tidak loyal. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar Gen Z dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, untuk membahas mitos fakta seputar Gen Z, topik yang menarik, narasumbernya pun sangat menarik. Udah lama nggak ketemu ngobrol sama beliau. Nah, telah hadir kembali bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Coach Hani Muhtar MIOP selaku IO Psychology. Selamat pagi, Coach. Pagi lagi, Mas Raden. Kalau mau nyapa bahasa Jermannya kumaha damang? Saya. Oke, selamat datang kembali ke Indonesia dan ke Bincang Sehati ya. Terima kasih. Oke, Coach, hari ini kita akan membahas ini apa ya, fakta atau sesuatu yang lagi menggelitik semua orang ya terkait Gen Z. Ini menarik banget ya. Karena Gen Z ini antara menarik dan tidak menarik untuk dibahas ya. Karena menarik karena banyak yang membicarakan tapi jadi tidak menarik gara-gara mungkin ada orang kayak bikin kesel deh gitu ya. Oke, kita bahas mitos faktanya dulu ya, Coach. Yang pertama adalah katanya mereka itu bukan pekerja keras. Jadi ngerasa kayak masih muda ini, nggak ada tanggungan, you only live once gitu. Jadi I don't need to save the money, nggak harus bekerja keras dan lain sebagainya. Jadi kayak dicapnya mereka bukan bekerja keras. Betul nggak sih? Ini mitos sebenarnya. Mitos. Jadi cara orang bekerja ini kan ada 2 macam. Pekerja keras atau smart workers. Kan beda ya. Jadi mereka itu mau bekerja keras selama apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan purpose in life-nya mereka. You know what I mean? Mereka ini kan sama purpose goals-nya. Okay. Apalagi mereka ini dilahirkan di zaman di mana environment menjadi concern utama, right? Kemudian tentang social justice, keadilan gitu kan. Karena mereka ini hidup di digital world, di mana dunia mereka ini global, walaupun everything di tangan mereka. Betul. Ya kan? Jadi mereka itu bisa bekerja keras tapi di pekerjaan yang sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan passionnya mereka.
Dan mereka itu sebetulnya smart workers. Jadi bukan hard workers, tapi lebih ke smart workers. And they are going to work hard when they work in an environment or a field yang mereka benar-benar cinta, suka. Ada condition. Oke, jadi conditionnya adalah sesuatu yang they are in love with ya. Ya, gitu. They love doing that. Oke, jadi kalau ada anggapan mereka bukan bekerja keras, berarti sebenarnya ini anak barangkali bekerja atau beraktivitas sesuatu yang sebenarnya mereka nggak in love with ya. Right. Jadi akhirnya mereka nggak maksimal gitu. Nggak maksimal. Harus suka, harus cinta, baru mereka jatuh cinta, ya kan? Mereka akan melakukan above and beyond. Oh, oke. Above and beyond. Above and beyond. More than 100%. More than 100%. They will give everything that they have, you know, like wholeheartedly. Oke. Selama itu sesuai dengan passionnya mereka. Oke, berarti ini juga menjadi catatan mungkin untuk para HR di setiap perusahaan ya. Jadi kayak mereka mempekerjakan Gen Z, kalau ngeliat kayak aduh kok perform yang dia nggak perform banget nih, barangkali bukan anaknya nggak perform, mungkin dia salah divisi kali ya Coach ya. Betul sekali. Itu yang penting untuk diketahui oleh rekrutmen. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih mendalam Boleh. selanjutnya ya. Menarik banget ya. Oke, Coach, kita yang kedua. Ngerasa serba tahu katanya Coach. Kayak aduh, ini kan jadi pandangan-pandangan buruk semua ya ini tentang Gen Z ya. Jadi kayak gak ada bagus-bagusnya gitu ya. Karena ngerasa ya tadi ya, the world is on their hands, ya kan, digitalized generation. Jadi kayak I know everything, you are not gitu. Itu gimana tuh? Sebetulnya mereka itu banyak tahu. Tapi mungkin sedikit-sedikit. Tapi bukan on the surface-nya aja ya. Iya. Tapi bukan berarti mereka tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Karena dari penelitian ketika HR itu interview ya, mereka itu akan concern sekali dengan learning and development dari organizations itu. Does this company provide me with the opportunity to learn? 80%. Kalau dia lihat ini tempat yang bagus nih buat belajar. Program learning and development-nya, leadership-nya, development-nya bagus. Gajinya mungkin nggak terlalu besar tapi menyediakan opportunity to learn ya and develop. They are going to choose the company that provide them with the learning and opportunity yang sudah well integrated. Kan ada tuh organisasi yang kasih pembelajaran itu basic level gitu kan, kayak kita belajar bahasa, kemudian intermediate, terus advance. Kalau organisasi ini bisa menyediakan learning and development yang sudah well structured ya, they love that and they are going to pick the company that provide this. Jadi mau belajar. Mau ya. 80% kok. Tuh, lebih dari 50%, bahkan hampir 100%. Hampir 100%, sisa 20%. Aduh, mau. Jadi kasihan kan? Ya, kasihan ya. Kasihan. Akhirnya malah merasa terpojokkan mereka. Karena mereka sebenarnya semangat buat belajar ya. Semangat buat belajar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pekerja Gen Z itu mendukung perbedaan usia yang lebih tua gitu. Nah, betul gak sih kayak tapi dibandingin kita kayak mana mungkin mereka kan kayak di circle-nya mereka aja tuh kayaknya nyambungnya ngobrolnya. Kasian gitu banget kan. sih. Gimana tuh? Itu mah fakta, mereka mendukung. They support the differences. Older generation, karena mereka ini masuk kerja di mana bapak ibunya juga yang tadi 2 kali lipat itu gitu loh. Iya betul. Iya kan, jadi mereka itu 83%, 83% generation Z ini benar-benar sangat menghargai diversity. Ya, jadi mereka itu mendukung, malah mereka merasa nyaman dan pengen ketemu bosnya yang mungkin udah di generation X atau boomers ya. Kalau bisa tiap hari gue ketemu sama mereka. Asal keinginan loh. Asal bukan dipanggil papa ya. Kali tante. Justru mereka nyaman ya Coach ya? Nyaman. Dan 83% tuh mereka benar-benar menghargai perbedaan. Oke, tapi sebenarnya mereka nyaman ke semua umur ya? Ke tidak semua hanya kayak umur. Yang lebih tua gitu ya? Enggak, karena mereka kan lihat dari sosial media segala macam udah biasa ngelihat yang lebih tua, yang sedang, yang muda gitu ya. Buat mereka it's fine gitu loh. Cuman mungkin yang tua-tua ini yang ngerasa kurang ngehargai ini, caranya mungkin mereka beda. Kalau zaman dulu misalnya yang boomers ini seneng kalau
Selamat pagi, Bu. Kalau yang muda ini nggak ada tuh selamat pagi. Udah cukup. Ya, itu kayak old school banget. Old school banget. X sama Z kan deket ya. Yeah. Masih mereka oke gitu ya. Ketemu milenial sedikit kaget tapi nggak maksudnya oke lah gitu ya. Kayak mungkin adiknya gitu kan. Ketemu Z kayak anaknya. Di rumah begini anak gue, di sini kok kayak gini. Shock. Shock ya. Ya. Oke. Jadi memang ternyata mereka ini support the diversity ya itu tadi. Oke. Next kita ngomongin. Nah ini juga nih. Apa nih? Aduh, nggak mau deh kerja sama Gen Z. Sulit diatur. Nggak mau diatur, sulit diatur. Mau menang sendiri, mau caranya sendiri. Mentang-mentang ngomong semuanya di tangannya segala macamnya. Jadi kayak sulit diatur. Lagi-lagi kita menyalahkan Gen Z. Kasihan disalahin melulu Mas Raden. Ya. Gimana tuh Coach? Ini seumuran anak saya. Relate banget. Gimana? Iya, jadi sebetulnya dibilang sulit diatur itu mitos. Karena apa? Mereka ini masuk sekolah SMA cuman berapa? Kan COVID masuk. Iya. University mereka juga 2 tahun terakhir COVID. Ketika orang-orang kerja, mereka intern di mana? COVID. Iya kan? Kemudian ketika COVID, sekarang online, nanti offline terus. Jadi kalau dibilang ini sulit diatur, justru mereka ini sangat mudah beradaptasi. Ya, dengan online, offline, dinamis, ya. dinamis. Nah itu juga persepsi yang harus diluruskan. Jadi mereka itu high adaptability. Enggak, dibandingkan generasi sebelumnya yang offline, in person. Iya kan, ini kan tiba-tiba nggak ada Zoom, tiba-tiba Zoom. Iya kan, udah online semuanya, tiba-tiba offline sekarang. COVID lagi turun gitu kan. Setelah itu, wah, balik lagi online. Mereka itu justru very flexible, high adaptability to change. Tinggal kalau dibilang susah diatur, caranya yang harus dipelajari. Mungkin yang orang-orang yang dianggap konvensional ini ya adalah orang yang kayak ya udah saklek aja di satu jalan. Tapi maksudnya kayak kalau anak-anak Gen Z ini mereka lebih mudah beradaptasi ya gitu. Mudah beradaptasi, iya. Ada ngerasa, kok maunya kayak gitu sih, enggak. Iya, enggak juga. Iya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya Coach ya. Boleh. Nah ini juga nih nggak loyal dan nggak mau membuat komitmen jangka panjang. Kayak pernikahan aja ya. Gimana tuh, Aduh, Coach? dari 5 ya. Baru 1 ya fakta Iya. ya. Ini juga mitos. Karena mereka itu kalau ditanya, dia ada surveinya kan. Bagaimana mereka bekerja di suatu perusahaan ini komitmen gitu ya. 61% tuh mau kok kerja 10 tahun. Memang ini kan survei, belum kejadian. Tapi ketika ditanya kan namanya juga survei kan. Apakah Anda bersedia bekerja di suatu perusahaan 5, 10 tahun, 10, 15 gitu kan? 61% mau 10 tahun. Oh iya? Berarti kan mereka bisa juga bekerja lama di suatu perusahaan. Lagi-lagi under what conditions, right? Sesuai mereka values-nya, cultures-nya, kemudian transparency ada, ya kan? Ada structure yang jelas. Kalau enggak kan mereka juga orangnya challenge the status quo. Itu ya. Yang penting adalah pada bagaimana ini kembali ke poin yang pertama tadi ya. Mereka mau bekerja keras asal sesuai dengan passionnya mereka masing-masing. Jadi mereka bisa aja more than 10 years working in the same environment. Kalau memang sesuai dengan passionnya mereka. Gitu. Aduh, ini hari ini menjawab semua loh Coach. Thank you. Bagus deh, kasihan soalnya kan. Iya kasihan Gen Z banyak dijadikan jadi korban disalah-salahin. Padahal mereka yang akan menggantikan semua generasi yang nantinya keluar, exit kan dari dunia kerja gitu mereka loh. Penerus kita. Penerus, betul. Thank you Coach, nanti kita lanjut lagi ngomongin tantangannya apa lagi nih. Iya, apalagi kerja bareng Gen Z ya, ini kayaknya menarik banget ya. Yes. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas nama kita hari ini yang sangat menarik sekali dengan narasumbernya juga sangat menarik ya. Tantangan bekerja sama dengan Gen Z. Nah ini kayak, harus dibahas gak sih? Harus dibahas menarik, tapi kalau nggak dibahas kayak
apa sih nganyel kayak hati kalau bahasa Jawa itu kayak penasaran gitu ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda HR di sebuah perusahaan dan Anda hiring Gen Z terus kayak aduh bikin kepala ngebul setiap hari, boleh tanya-tanya ya. Ngebul. Hari ini ya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MILP selaku IO Psychologist. Oke Coach, kita bahas lagi. Boleh. Gen Z, nah kita kan belum dapat definisi yang very clear tentang definisinya Gen Z ini apa, karakteristiknya seperti apa. Yang kita tahu cuman mungkin ya, sorry kalau salah, mungkin bisa dikoreksi. Itu kayak kelahiran yang di atas 2000 deh gitu, tahun 2000 maksudnya. Atau ada definisi atau karakteristik yang lebih detail lagi kalau kita ngomongin tentang Gen Z nih Coach. Jadi Gen Z ini mereka ada beberapa ini ya dari sisi kelahiran, dari sisi kategori cohort ya. Mereka ini ada yang bilang 97 sampai 2020, ada yang bilang 2001 sampai 2020. Tapi whatever they are, ini kan 96 itu masuk ke Generation Z sebenarnya gitu kan. Dimana waktu itu dimulai dari internet segala macam kan, digital world. Jadi mereka ini native ya, digital native ya kan. Dan seperti apa definisinya? Definisi dari Generation Z ini, mereka ini kan dari sisi profile, personality mereka ini sangat global. Karena kan digital native ini ya, jadi global, independence, apa-apa pengen sendiri, ya kan, less focused. Seperti karena terlalu luas banget gak sih? Mereka ini kan kayak daya fokusnya itu lebih kecil daripada ikan. Kalau nggak salah kurang dari 9 menit. Kalau nggak salah, iya sangat pendek gitu loh. Karena terbiasa kan dengan teknologi itu, digital itu gitu ya. Jadi mereka itu seperti itu dan mereka juga kan ketika kita mendefinisikan sesuatu, profilnya itu seperti ini karena digital native. Kemudian environment juga akan mempengaruhi mereka. Mereka ini di-shaped oleh apa waktu itu keadaannya. Kalau di Indonesia misalnya waktu itu itu dari toppled down of the Orde Baru. Yes, 98. Orde Baru, right? 98. Kemudian economic recession. Kemudian setelah itu 2001 secara global itu Trade Center itu kan kena. Jadi semua itu kan membangun trauma ya. Ada trauma buat mereka juga. Iyalah itu ibu-ibu yang hamil. Betul. Saya waktu itu lagi hamil anak saya, melahirkan. Belum 2 minggu saya udah harus masuk kerja. Itu udah early separation sama anak saya. Karena kan harusnya cuti 3 bulan, saya tidak bisa. Gitu ya. Begitu juga yang ada di negara-negara lain yang terkena segala macam World War, maksudnya World Trade Center kan. Itu kan mempengaruhi juga. Berita itu kan sedunia kita kan. Betul. Kemudian economic recession. Waktu itu kan. Ya betul. Itu semua nge-shaped. Ya, dan mereka ini termotivasi oleh apa? Kebebasan berpendapat, perubahan. Karena waktu zamannya itu zaman banyak perubahan, ya. Itulah yang mempengaruhi mengapa Gen Z ini dianggap susah banget sih kerja sama mereka. 74%, right? 1 dari 8 manajer atau leaders dalam waktu 1 minggu Gen Z masuk nggak cocok dikeluarin atau putus hubungan kerjanya karena kan masih probation. Iya betul. Right? Betul. Jadi ini yang harus dipahami gitu loh. Makanya di dalam suatu organization sekarang ada yang namanya sebagai leaders we must embrace what we call trauma-informed leaderships. Trauma-informed leadership. Right. Ini tuh saya baru ikut yang namanya Global Trauma Healing. Okay. Ada worldwide ya, saya ikut berapa ribu orang gitu yang ikut. Itu tuh diinikan banget. Di expose sebagai leaders we must understand. Ya, semua generasi membawa trauma, apalagi Generation Z di mana waktu itu COVID yang tadi kita udah zaman COVID. Itu kan pandemic worldwide. Betul. Nah, dengan adanya
bumbu-bumbu tadi ya, salah satunya bumbu trauma tadi. Iya. Apakah ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita-kita yang non Gen Z untuk kayak, aduh jadi sebenarnya tuh harus gimana gitu ya, maksudnya bekerja sama mereka. Jadi kayak, karena mungkin agak berbeda pola pikir juga kali ya, mindset. Iya, gitu, mindsetnya bagaimana beda. Mereka menghadapi permasalahan, problem solvingnya juga pasti berbeda kan. Sangat berbeda. Tantangannya Mas gimana, Raden. Kut? Itu tantangannya sudah pasti besar. Ketika mereka masuk ke usia teenagers, masuk kan otak anak manusia ini kan sampai umur 24-25 itu prefrontal lobe-nya adalah berkembang 10% diakhiri usia 24, 25, 26. Ya. Ketika zaman-zaman itu terjadi, mereka ini kan banyak di rumah, harusnya berinteraksi dengan dunia luar, mereka nggak ada kesempatan untuk itu. Sehingga orang-orang yang lebih older ya daripada mereka harus memahami. Pastinya interpersonal skills mereka, interpersonal communication mereka merupakan area yang harus terus di-develop. Ya. Dan para orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dibandingkan mereka juga memahami yang namanya 3 mindset. Ketika melihat Gen Z dianggap bermasalah banget sih, ya kan? Betul. Itu mindset pertama. Kita masuk ke mindset yang kedua. Dia mengalami masalah. They have a problem. Trauma-trauma segala macam, ya kan, transition. Kemudian yang ketiga, mindset ketiga lebih baik nih. They are in their learning journey and they have potentials, strengths, ya, and limitation. Dan the job of the seniors atau older generation to nurture them. Untuk nurturing them, care sama mereka. Karena mereka ini akan menggantikan generasi sebelumnya. Kalau mereka tidak mendapatkan the environment that support their growth, ya, di mana mereka akan mendapatkan itu, gitu. Karena mereka bisa berkembang. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin ya Coach ya, maksudnya kayak selama ini kan selalu dibanding-bandingin nih antara si Gen Z, milenial sama Gen X gitu ya. Itu sebenarnya beda banget gak sih dengan 3 hal ini, kan kayak yang lagi dipandang banget nih. Maksudnya ini waktu usia-usia yang produktif banget untuk masuk dunia kerja kan, seperti itu gimana Coach? Dibanding-bandingkan ya memang kalau kita membandingkan pasti satu akan lebih baik dari yang lain. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu juga. Semuanya ini kan diversity ini akan membuat keadaan akan lebih baik. Karena yang berpengalaman X akan beda pengalamannya. Mereka juga di-shape dengan kejadian berbeda. Karena itu kan zamannya ketika X itu kan Berlin, tembok Berlin ini, kemudian millennials itu lebih mungkin ke waktu itu AIDS mungkin, ya kan? Lagi ada case yang gede gitu kan, di mana-mana gitu kan. Itu juga kan trauma tersendiri. Katanya begini gitu kan. Banyak segala macam gitu kan. Jadi semua membawa perbedaan kekuatan gitu ya, di mana si X ini senang keteraturan. Ya kan, seneng goals oriented, betul. kerja keras, ya kan. Si millennials lebih fleksibel, ya kan. Yang ini lebih independence. Makanya 50% lebih kan mereka pengen jadi entrepreneurs. Gen Z ini ya? Gen Z ini. Ya. Makanya mungkin akhirnya dia orang yang menganggap bahwa susah diatur. Karena dia pretending to be the boss also ya. Iya. Gitu. Karena jadi entrepreneur juga. Ini menarik banget ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas sama kita hari ini, gimana sih tantangan bekerja bareng sama Gen Z yang dipandang banyak orang, inilah begitulah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda orang-orang yang berkutat di dunia HR dan agak
bingung gitu ya menghadapi Gen Z ini gimana gitu ya. Boleh tanya-tanya atau ya konsultasi lah ya sama coach kita hari ini di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Coach Hani Mutar MIOP, seorang IO psychologist. Oke, coach, kita lanjut lagi. Nah, ini kan yang jadi challenge-nya kalau kita ngomongin tantangan bekerja sama itu kan berarti dari dua sisi ya. Dari si Gen Z-nya dan dari perusahaan. Betul. Kita bahas dari Gen Z-nya terlebih dahulu. Nah, apa sih yang harus dilakukan dari si Gen Z ini sendiri untuk apa ya bahasanya membuild up yang namanya intrinsic motivation dan si Gen Z ini supaya ya nyaman kerja, ya betah kerja, ya produktif kerja dan lain sebagainya gitu. Dari Gen Z-nya ya untuk membangun intrinsic motivation adalah memahami ya, dalam hidup ini kita terkadang mendapatkan apa yang kita mau, tetapi juga terkadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, right? Tetapi ketika kita lulus sekolah, kita kan tentunya ingin mengaplikasikan what we learn ya at school ya ke the real life condition in which the situation might be or totally different will be totally different dengan apa yang kita pelajarin, teori segala macam. Karena pembelajaran yang paling berharga itu kan dari pengalaman langsung, learning by doing di dunia nyata, ya kan? Apalagi mereka ini kan merupakan generation yang sangat idealis. Ya kan? Ya kan? Kalau belum dapat yang disukain ngapain? Nggak usah lah, stop thinking seperti itu. Waktu ini terus berjalan. Gunakan kesempatan yang ada untuk belajar. Walaupun tidak suka, pasti akan ada yang bisa dipelajari dari suatu organization. Jadi ketika dia mendapatkan pekerjaan yang belum sesuai dengan apa yang dia inginkan, pasti kalau belum tahu kan belum cinta. Iya kan? Mungkin dia dengan dia menerima pekerjaan itu, dia bersikap profesional, di sana juga diajarin bagaimana yang tadinya dia tahu, ini bukan bidang gue, taunya suka juga ya. Iya kan? Bisa seperti itu. Atau dia punya target, saya ini maunya di bidang let's say fashion atau broadcasting. Dapatnya pengen broadcasting tapi di fashion. Kan broadcasting juga ada fashionnya. Ya kan, untuk jadi apa bajunya harus begini kan ada juga, ada stylistnya, bisa juga ada live program khusus membahas fashion atau apa, selalu bisa dilihat gitu loh, bisa iya kan, selalu ada opportunity. Jadi di situ dia harus punya komitmen, oke, saya mau deh 2 tahun di sini, kalau saya jatuh cinta benar-benar saya akan terusin. Tapi dia punya komitmen untuk bekerja dengan serius, belajar, karena apapun juga pasti bisa didapat pelajaran yang bermanfaat untuk dia. Nggak mungkin nggak ada. Pasti. Jadi disitulah tunjukkan komitmen. Jadi profesional, bukan berarti nggak sesuai bidang gue, suka-suka gue, nggak bisa. Bye gitu. Iya, nggak bisa. Karena nanti kalau dia bekerja lagi di perusahaan lain, ingat, referensi itu, recommendation itu sangat penting. Jadi perilakulah dengan baik, bersikaplah profesional, bekerja dengan sesuai dengan aturan, ya kan, di perusahaan itu, mengerjakan dengan sesuai target atau bagaimana. Itulah yang harus diinikan, karena kalau nanti dia pindah udah pasti kan referensi diminta. Kalau dia berusaha sendiri juga, dia akan bisa mengambil apa yang dia pelajari di situ untuk diaplikasikan di bisnisnya dia. Nah itu dia, penting banget ya berarti untuk mengembangkan intrinsic motivation dari si Gen Z ini sendiri. Nah sekarang kalau yang dari sisi kedua nih coach, dari sisi perusahaannya, kan kadang-kadang perusahaan punya SOP tersendiri dong, baik untuk pengembangan si karyawan dan lain sebagainya. Tapi karena the world is moving gitu ya, the world is changing, mau nggak mau kita harus being dynamic juga kan, dalam hal HR juga dan lain sebagainya kan, learning and development tadi kan, gimana mereka sebenarnya suka dengan hal itu. Suka banget. Betul kan? Nah sekarang dari sisi perusahaannya, untuk intrinsic motivation, gimana supaya si Gen Z ini bisa in line with dengan visi misi perusahaan ya gitu coach. Jadi kalau dari perusahaan sudah Pak, yang pertama itu dari rekrutmen HR ya, mereka ini ketika meng-hire, lihatlah profile
personality profile dari candidates. Apakah mereka ini bisa align dengan values perusahaan? Sehingga alignment ini bukan berarti harus sama semua nih, pekerja keras semua, tidak. Profile ini ada yang pekerja keras, ada smart work, ada yang sedang, ya kan? Jadi ini harus ada gabungan. Kemudian apakah mereka ini bisa kerja di long term project? Itu juga bisa kelihatan dari personality assessment. Jadi assessment ini penting untuk melihat personality profile, apakah cocok. Itu nomor 1. Jadi terimalah yang sesuai sehingga keluar masuknya nanti rendah turnover-nya, right? Oke, betul. Kemudian kedua, perusahaan juga harus menyediakan learning and development yang terintegrasi dengan yang namanya adalah learning and development, coaching and mentoring. Nah, itu dia. Itu 3 in 1 kalau menurut saya, lengkap banget. Tidak bisa training tapi nggak ada coaching. Karena training doang ya cuman 20% efektivitasnya. Tapi kayaknya sekarang cuma banyakkan training. Nah, dengan coaching itu bisa 80% produktivitasnya. Apalagi ditambah mentoring, karena untuk memastikan apa yang dipelajarin itu benar-benar menjadi di-acquired sebagai skills, bukan hanya knowledge, kan beda. Knowledge dari training, tapi skills itu kan dari mengaplikasikan. Kayaknya sekarang banyak training hanya untuk mengisi KPI. Nah, iya. Dan kadang-kadang ada orang yang dikirim, iya. Dan kadang-kadang ada orang yang dikirim training karena dia udah performance-nya bagus, hadiahnya training. Kadang-kadang ada perusahaan seperti itu. Iya, kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang. Nggak semua. Nggak semua, kadang-kadang ada. Oke, Coach, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Boleh. Ini dari Bu Susanti, ini mantan atlet badminton kayaknya ya. Oke, hai Coach Hani, hai juga. Hai juga. Harus jawab dong. Saya punya anak usia 22 tahun nih Coach, baru lulus kuliah setahun yang lalu. Terus dia ngelamar kerja, terus diterima. Tapi dia juga gampang resign nih. Dan cari, aku tuh bajing loncat nih ya. Katanya nggak betah. Nah ini kayaknya udah bahasa dia, ini kayak nggak betahan gitu. Gimana sih? Ini gimana ya solusinya Coach? Takutnya memengaruhi jenjang karir dia. Nah ini orang tua yang sangat perhatian ya Bu Susanti. Bagus sekali, ya, Ibu Susi ya. Ibu Susanti. Susanti. 22 ya. Masuk banget lah ini usia Gen Z. Gimana nih Coach? Ini kayaknya permasalahan banyak orang tua yang punya anak Gen Z. Mungkin anaknya sih oke-oke aja, tapi orang tuanya yang worry gitu. Worried, karena kan tadi dibilang takut mempengaruhi jenjang karir, right? Bisa diajak dialog juga ini anak. Nggak betahnya ini karena apa? Kan banyak faktor. Nggak betah atau nggak suka. Oh beda ya? Iya. Oke. Nggak betah atau nggak suka, ya kan? Karena nggak suka jadi bosen. Karena bosen jadi nggak betah, right? Itu semua intertwined. Muter-muter situ ya? Muter-muter. Iya. Tetapi kembali lagi diajak dialog. Dan perusahaan juga nih, kalau nggak banyak sekali Gen Z yang nggak mau keluar, lakukanlah yang namanya exit interview. Keluar ini ditanya alasannya apa? Apakah karena kerjaan, apakah environment atau bos? Si ibu juga orang tua di rumah bisa menanyakan. Apa yang membuat dia nggak betah? Karena kalau dikasih pekerjaan yang membosankan buat dia, artinya kan anak ini membutuhkan pekerjaan yang beragam. Tidak bisa monoton gitu ya? Nggak bisa yang monoton, ya kan? Jadi dari sini kan diambil pembelajarannya, apa yang membuat kamu nggak betah? Maksudnya apa sih nggak betah itu? Tapi tidak ujuk-ujuk si ibunya, kamu ini baru sebentar kerja, nanti gimana karir kamu, bolong-bolong CV-nya, kerja di bawah 1 tahun gimana? Udah ribut. Betul. Padahal kalau HRD atau perusahaannya juga aware ya memang begitulah Gen Z. Their career itu bukan career for life, career with a purpose, istilahnya. Jadi mereka juga banyak orang yang kalau di luar tuh udah memahami, that's life, that's the situation. Nggak akan ada kayak perception, karirnya ini gawat nih, ini kenapa nih anak keluar. Udah nggak ada seperti itu kalau di luar. Dan di sini juga kita harus membangun kan. Memang begitu gitu loh. Jadi ditanya, apakah soal pekerjaan yang membuat dia nggak bosen? Atau environment? Atau bos, right? Atau memang nggak ada learning and development? Nggak ada onboarding? Onboarding itu kan ketika orang masuk kerja, di brief ya, ada buku
perusahaan workbooknya apa tuh namanya guidelines ya, begini gitu kan, dikenalin terus begini loh caranya, begini ada SOP-nya dijelasin segala macam. Apakah itu sehingga kalau orang tua tahu penyebabnya dia bosen ini karena apa, ditambahlah di situ pembelajaran. Oh mungkin kamu kalau perusahaannya nggak memberikan coaching gitu ya. Ya kan sekarang coach di mana-mana banyak. Suruhlah anak ini melakukan private session dengan career coach. Right? Jadi di situ si anak juga terdevelop dan jadi tahu. Oh, kelebihan saya ini, keterbatasan saya ini. Kemudian pembelajaran yang harus diambil dari perusahaan ini apa, sehingga ketika dia bekerja lagi di perusahaan lain, kalau dia memang mau bekerja di perusahaan bukan mau berbisnis sendiri, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Berarti kalau ingin maju dalam arti karir dan lain sebagainya memang harus ya ngobrol intens ya dengan career coach gitu ya. Right. Untuk mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang harus di stop dan lain sebagainya. Right. Improve gitu ya. Betul, Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Susanti dan semoga sukses terus karirnya ya. Kayaknya kita juga semua di sini perlu ngobrol nih ya sama career coach sama Coach Hani supaya karir kita nambah career development-nya, iya, supaya lebih berkembang gitu ya. Gak hanya sekadar training tapi ada coaching dan mentoring right. gitu ya. Itu 3 in 1. Nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Di segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar Gen Z ya. Kita masih bersama dengan Coach Hani Mutar MIOP, seorang IO Psychologist. Oke Coach, ini banyak banget tuh daftar pertanyaan yang belum ketanya ya. Kan aku selalu bilang ke Coach, cukup 1 jam, kita harus 1 hari. 1 hari. Ya. Oke Coach, ini ada yang menarik ya. Di segmen terakhir ini kita mau bahas katanya untuk bagaimana kita memahami perilaku, motivasi dan lain sebagainya ketika kita berbicara kolaborasi kerja dengan Gen Z. Itu ada namanya SCARF. SCARF, ya. SCARF gini ya? Iya, boleh. SCARF-nya gimana tuh Coach? SCARF-nya ini adalah, ini hasil penelitian dari Dr. David Rock ya, 2028-2009. Bagaimana supaya productivity, emotional well-being di suatu organisasi ini bisa bagus ya, bisa tinggi. Dia meneliti dari sisi bagaimana cara brain bekerja. Ya, semakin banyak yang menakutkan, mengecewakan, menyebalkan istilahnya, orang akan menjauh. Karena ketakutan, karena tidak nyaman. Tapi semakin banyak hal-hal baik ya, positivity, reward kayak gitu, dia akan turning towards, mendekat. Jadi kalau kita mau collaborate kan harus mendekat. Yes. Right? Nggak mungkin jauh-jauh. Ya kan, makanya kalau orang deket ngomong juga nggak usah teriak-teriak, pelan-pelan gitu kan, karena kedengar. Nah, SCARF ini dari cara kerja otak, neuro leaderships gitu kan. Jadi S ini status. Ya, biasanya kan orang dihormat ini, oh kalau dia manager, director, supervisor, kita harus hormat, ya kan? Karena status. Tapi reward brain ini dia akan terstimulasi bukan karena status aja. Ketika orang Gen Z misalnya bekerja, hasilnya bagus, you are doing good job. Karena hasilnya sesuai dengan target. I appreciated that. Itu tuh udah reward status brainnya itu tuh udah terstimulasi. Kelihatan tuh kalau dilakukan image brain image-nya, brain imaging gitu ya, fMRI itu ya, itu tuh akan kelihatan. Oke. Jadi, light up, happy, itu kan semakin mendekat. Kemudian status juga bukan karena, dia karena senior, jadi dinaikkan, dipromosi, statusnya naik, ya kan? Tetapi ketika Gen Z di training, learning and development, dia mastering the new skills, itu juga kebisaan ya, statusnya juga naik. Gitu loh. Yaitu S. Kemudian C, certainty. Right? Segala sesuatu yang tahu nih arahnya mau kemana, certain kan, dia akan merasa nyaman.
nggak ketakutan. Kan uncertainty itu kan membuat orang takut. Iya kan, kayak kita COVID kemarin gitu kan, serba menakutkan. Nah gimana caranya supaya certain ini? Memang tidak ada yang bisa meramalkan, tapi kan past events, past histories itu the best prediction untuk ke depan. Dari mana? Oh dikasih taulah ketika ketemu Gen Z. Oh company ini tahun depan tuh targetnya segini loh. Nilai-nilai value kita nih lagi meeting misalnya. Kita ini nomor 1 nih resourcefulness. Jadi kalau kita ditanya, kita bukan berarti semua harus serba tahu. Kita nggak tahu, kita pun ngomong. Nanti saya cari tahu, saya nggak bisa jawab sekarang. Jangan sok tahu. Right? Jadi itu tuh kayak values, visi, misi, goals ya. Itu tuh kita omongin, oh objektif kita ini, action plan kita ini. Terus kalau nggak bisa gimana? Oh ini loh backup plan-nya. Itu tuh membuat Gen Z tuh merasa certain. Ya. Oke, Coach, kita punya 1 menit terakhir nih, Coach. Harus 1 menit lagi, dikebut. Oke, terus otonomi. Nah otonomi ini kan sesuatu yang memberikan keleluasaan. Tapi pada batasnya, oh kamu boleh 1 juta spending dengan klien. Jadi nggak usah nanya-nanya, right? Kemudian otonomi relatedness kan. Nah relatedness ini kan lebih ke bagaimana kita mendengar, bagaimana kita open to feedback, kemudian apresiasi ya. Supaya kita nih relate satu dengan yang lain. Dan terakhir kan fairness. Nah. Ya kan? Fairness, di-appreciate apa yang dia bagus. Ditanyakan, bukan dikasih tahu. Oh tadi kamu kurang gini, bukan. Ada diskusi ya? Diskusi, ditanyakan. Menurut kamu, bagusnya kamu tadi apa? Menurut kamu yang masih bisa diperbaiki apa? Lebih bertanya. Oke, jadi two way communication ya? Right. Oke, jadi dialog. Mendikte ya? Bukan hanya ngasih tahu. Oke, thank you Coach. Tuh kan aku bilang ya, nggak cukup 1 jam ya. Masih banyak harus kita bahas. Next time harus ngobrol lagi. Bincang sehari. Bincang sehari loh. Ya, thank you. Bukan sehati lagi. Bukan sehati tapi sehari. Thank you ya Coach ya. Sama-sama, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan nggak sabarin nunggu ilmu-ilmu baru lagi dari Coach Hani. Selamat pagi Coach, sehat terus ya. Ya, Mas Raden juga. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Coach Hani. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlia Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Sampai jumpa.